Oke, pertama-tama kita buka dulu exam control panel di sini ya untuk kita membuat database. Kemudian di sini start Apache, kemudian juga MySQL ya. Nah, untuk buka dashboard database kita bisa pakai di sini ada tombol admin. Kita langsung dialihkan ke localhost phpMyAdmin. Atau ya kalau mau nulis manual di browser lainnya juga bisa. Misalkan saya pakai Google Chrome di sini, kemudian saya ketikan di situ localhost/phpMyAdmin. Nah, di sini akan muncul dashboard yang sama, yaitu dashboard database phpMyAdmin. Nah, di sebelah kiri sini ada database di sini. Nah, kita tekan baru di sini, kemudian kita bikin nama databasenya. Nah, sini coba saya pakai database stock DB stock. Oh, ternyata sudah ada. Nah, sudah ada di sini karena sudah eksis ya. Kita bikin saja misalkan di sini stock underscore barang. Nah, coba kita create. Nah, database stock underscore barang sudah berhasil dibuat. Oke, kemudian cara untuk create table, kita bikin tabel baru ya di sini. Kita bisa di menu create table, kemudian kita bikin tb underscore barang, misalkan untuk table barang. Kita bikin table barang dengan nomor kolomnya itu ada 4 kolom. Nah, di sini kita akan ditampilkan di menu pembuatan kolom atau field ya. Kita nyebutnya field. Di sini kita pakai ID underscore barang sebagai kunci utama. Kemudian juga kita pakai nama barang nm underscore barang. Di sini bebas ya teman-teman, kalian mau nentuin apa aja filenya, nyesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya di sini saya bikin kategori dan juga apa lagi ya satunya, kira-kira stok aja deh, stok. Nah, di sini ada tipe data teman-teman. Tipe datanya beda-beda di sini. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan juga. Misalkan integer di sini adalah angka. Sebentar saya setting dulu. Nah, ini dia adalah cara menyeting primary key ya, index primary key. Nah, itu berarti itu adalah kunci utama dalam pembuatan table sekarang. Nah, untuk nama barang saya pakai varchar karena bisa mengandung angka juga dalamnya. Jadi selain huruf juga ada angka. Nah, length value-nya 30 aja. Untuk yang ID barang tadi 10 ya length value-nya, panjang value-nya. Kemudian untuk kategori kita pakai yang namanya tipe data enum. Buat yang belum tahu, tipe data enum adalah tipe data pilihan ya. Jadi kita bisa milih tuh di dalam sebuah tipe data, kita bisa milih mau dia kayak ini contohnya, misalkan sini makanan, nanti ada lagi minuman, jajanan, snack, kemudian kebutuhan rumah tangga. Nah, sini coba saya bikin minuman, kemudian ada snack dan kebutuhan rumah tangga. Bawahnya nanti kebutuhan rumah tangga aja deh. Nah, jadi di situ bisa kita pilih teman-teman. Jadi kalian mau isi itu kategorinya apa, misalkan ya makanan. Nah, kebutuhan rumah tangga kita bikin KRT aja deh, biar gampang. Oh ya, untuk nambah value itu bisa kalian klik di sini ada add value ya. Jadi dia nambah lagi listnya di bawah. Misalkan kalian pengen bikin 10 list nih, ya tinggal add value aja sampai 10 kali. Oke. Nah, di sini udah jadi, itu adalah enum set value-nya. Oke. Kemudian di stok kita pakai integer karena nanti kita bakal butuh tambah-tambahan ya. Jadi kita harus pakai angka tipe data integer. Kemudian untuk length value-nya kita bikin aja kira-kira berapa ya, 10 aja deh biar nggak susah itu. Nah, 10. Nah, ini sebenarnya udah jadi nih teman-teman, karena kita sudah nyeting semua dari tipe data dan juga length value-nya. Tinggal kita save. Oke, teman-teman, di sini saya udah bikin 2 tabel. Nah, kita tekan di sini ada menu insert ya. Nah, di menu insert ini adalah untuk masukin data. Di
Ini contohnya saya pakai ID barang itu B001, kemudian nama barangnya kita pakai Baygon. Kemudian kategorinya KRT. Nah, itu tadi ada fungsi enumnya tadi, guys. Nah, di situ stok barangnya kita bikin 0. Kenapa dibikin 0? Karena nantinya kita bakal masukin itu data ke dalam stok. Jadi misalkan logikanya gini, 0 ditambah 10 sama dengan 10, maka di dalam stok akan ada 10. Bakal ada 10 produk, ada 10 item. Nah, sini saya bikin lagi 1 Gilo. Itu Milo ya, benar teman-teman. Oke, di sini selanjutnya ini adalah struktur kalau misalkan di SQL-nya. Kita lanjut lagi, input lagi datanya B003, kemudian apa lagi ya, Pocari Sweat. Pocari aja deh. Oke, kita bikin kategori minuman dengan stok 0. Ingat, stoknya selalu 0 karena bakal kita isi di nanti tabel beli, di tabel belinya ya. Oke, ada Indomie lagi untuk presetan Indomie. Oke, sini namanya kategori makanan, kemudian stoknya juga 0. Kita tekan go, kemudian nah di sini akan selesai. Oke teman-teman, di sini saya udah bikin nih tabel beli. Coba kita insertnya di sini. Nah, tadi saya bikinnya itu pakai ID beli sebagai varchar. Nah, ID ini adalah ID utama di dalam tabel beli. Kemudian ada ID barang, varchar juga itu 10. Nah, itu sebagai foreign key ya kalau kita bilang. Sini terus ada tanggal beli, field tanggal beli itu pakai date. Jadi kita bisa milih nih tanggalnya. Jadi pencatatan tanggal tuh. Kemudian jumlah beli itu stok yang bakal ditambahin ke dalam gudang, ke dalam tabel barang. Nah, harga beli ya harga beli satuannya. Coba kita sini pakai 200.000. Kita tekan go. Oh, ternyata nggak bisa karena terlalu karena ada komanya ya. Oke, kayaknya 200.000 terlalu mahal. Kita bikin aja 20.000. Nah, di sini SQL-nya udah jalan nih. Tuh, ada insert, kemudian ada value-nya juga udah. Kita udah pasti ini. Coba kita ke browse dulu. Nah, udah masuk tuh datanya. Oke. Coba kita cek di tabel barang apakah stok sebentar, tadi di tabel B mana sih, B003 ya. Nah, kita cek di situ apakah stoknya udah bertambah teman-teman. Situ ada Pocari minuman, stoknya nih yang belum bertambah. Nah, kita akan belajar cara bikin otomatis pengisian ya. Tadi kan masalah kita itu ada di tabel barang ya, dimana stoknya itu nggak nambah. Nah, gimana cara bikin otomatisnya? Biar dia bisa langsung tuh nambah tanpa kita tambah manual ibaratnya. Oke, kita bikin di sini di SQL yaitu create trigger. Nah, create trigger itu apa teman-teman? Create trigger itu adalah cara otomatisasi perintah. Jadi dimana kalau misalkan kita masukin di tabel beli nih, nanti di tabel barangnya juga ikut bertambah stoknya. Sini kita saya bikin namanya tambah stok. Kemudian setelah tambah stok, setelah nama kita bikin after insert. Jadi setelah memasukkan data, insert. Nah, on apa? Di sini pakai tabelnya itu tabel beli. Jadi setelah memasukkan data di tabel beli untuk setiap row, for each row. Nah, kita mulai di situ adalah mulai apa? Mulai triggernya, begin itu mulai ya, update. Nah, di sini kita pakai update di tabel barang. Karena apa yang pengen kita update itu ada di tabelnya barang ya. Fill stock kan. Fill stock itu adanya di tabel barang. Nah, kemudian kita bikin setnya. Di sini kita bikin setnya di fill stock itu sama dengan stock plus new dot apa itu namanya, jumlah beli.
Jadi di sini stok ditambah jumlah beli yang baru. Jumlah beli yang baru misalkan berapa? Tadi kita pakai 10 kan. Jadi 0 itu kan logikanya tadi 0 pertama. Terus tambah 10. Nah, di sini jumlah beli nih. Oke, kita udah bikin set stoknya. Berarti nanti perintahnya gitu. Where atau ya where itu adalah ketentuannya ya, ID barang sama dengan new ID barang. Nah, jadi ID barang di situ sama seperti ID barangnya di tabel beli. Titik koma, jangan lupa titik koma, kemudian kita tutup pakai N. Ya, kita tutup pakai N. Usahakan lurus sama bagiannya supaya ya rapi saja. Kemudian titik koma, jangan lupa. Nah, di sini ada delimiter nih, teman-teman. Di PHP My Admin itu ada delimiter di mana nanti kalau misalkan kita tetap pakai titik koma, dia bakal error keluarnya. Jadi kita harus pakai tanda dolar, double dollar seperti ini. Nah, jadi sistemnya bakal ngebaca gitu bahwa ini sedang ngebikin trigger. Karena bagian awalnya itu nggak ada titik komanya, teman-teman ya. Oke, coba kita ulangi di sini untuk penginputan barang B003, kemudian tanggalnya ya tanggalnya tanggal 5 bulan 6 2025, jumlah beli 10, harga beli kita bikin set aja 20.000 sama seperti yang sebelumnya. Coba kita go. Oke, di sini you have save query, auto save query. Nah, di sini kita lihat di sini teman-teman, stok di Pokari B003 itu udah bertambah. Jadi dia otomatis, ya jadi kita nggak bikin sendiri lagi gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bikin trigger lagi, tapi yang ini adalah trigger update. Nah, di sini kita lihat. Nih udah ada nih listnya trigger. Nah, itu ya tombolnya di situ. Nah, coba lihat di tabel jual tadi kan nggak ada tuh. Nah, di tabel beli itu ada. Nah, kita bikin di sini tabel trigger untuk update data. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pengganti ya. Misalkan kita ngedit nih data di filenya. Data di fill di tabelnya itu kita edit. Yang pertama tadi kan Pokarinya 10. Kita edit jadi ternyata 5 aja nih yang masuk. Kita edit 5, nanti auto update-nya di tabel barang juga 5. Nah, kita bikin namanya itu update stock. Kemudian after update. Nah, jadi setelah perintahnya apa? Perintahnya di situ update. Kalau tadi kan insert tuh. Nah, di sini kita pakai update on table barang. Table beli, maaf. Nah, jadi di table beli nanti setelah ada kata perintah update di table beli, kita bentar, ini bikin for each row. Aduh, kok malah rollback row. Oke. Nah, kita mulai di sini sintaksnya. Sintaksnya gimana? Begin itu artinya mulai, update. Nah, kita update juga tuh di tabel barang, tabel underscore barang. Nah, kita update di tabel barang, setnya di mana? Setnya itu di stok, teman-teman. Jadi di stok sama dengan stok awal, kemudian dikurang stok lama. Jadi dia tuh kayak ngehapus stok lama yang udah ditambahin pertamanya. Tadi kan stok lama yang 10 tadi jadinya stok lama tuh. All underscore dot jumlah underscore beli. Kemudian ditambah dengan new dot jumlah beli. Jadi ditambahin, dikurangin stok yang mau diganti, terus ditambahin stok yang udah diganti gitu. Logikanya gitulah kira-kira. Nah, terus ada sini where untuk ketentuan statementnya itu ID barang sama dengan new dot
ID barang. Oke. Nah, jangan lupa titik koma teman-teman ya, jangan dilupakan titik koma. Oke, sini pakai N lagi, kemudian kita delimiternya dulu. Kebalik nggak ini ya? Oh iya, kebalik kayaknya. Delimiternya itu semestinya di delimiternya ya, yang ternyata bisa juga. Alhamdulillah kalau gitu. Kita coba lihat di tabel beli ya, di tabel beli lagi. Nah, di triggers, menu triggers itu udah nambah tulisnya satu lagi. Tadi kan cuma ada fungsi tambah stok, sekarang ada fungsi update stok di trigger. Kita udah bikin update stok dengan tambah stok ya di situ. Selanjutnya di sini kita bakal bikin satu trigger lagi yang namanya itu trigger delete. Fungsi dari trigger delete sendiri teman-teman sebagai menghapus data, otomatisasi penghapus data. Jadi begitu data di tabel beli dihapus, data di tabel barang juga ikut terhapus yang bagian stoknya. Nah, coba lihat sini, namanya itu ada delete stock, kemudian after delete. Nah, setelah perintah delete pada on itu pada ya, pada tabel beli. Jadi setelah perintah delete di table beli, for each row, pada setiap baris, maksudnya baris di situ tuh baris fill ya. Nah, kita mulai sini begin itu mulai apa perintahnya? Perintahnya apa? Update di tabel barang. Nah, kenapa kok pakainya update bang? Karena itu adalah bentar saving bentar. Oh ya, kita update itu karena ya memang diupdate. Oke, sini kita bikin setnya sama, yaitu set stock dikurang all dot jumlah. Jadi jumlah beli ya, jumlah beli yang lama. Bentar, ini pakai plus new dot jumlah beli enggak sih? Coba dulu, where ID underscore barang itu sama dengan all dot jumlah ID barang. Oke. Terus di bawahnya jangan lupa kita pakai N titik koma atau double dollar juga bisa, terus dibikin di delimiternya juga double dollar. Oke, go. Oh, ternyata salah ya teman-teman, ada sedikit error nih. Nah, kalau error di SQL itu dikasih tahu tuh kalau ada error tuh. Nah, ternyata kita nggak pakai plus new jumlah beli, jadi cuman pakai alt dot jumlah beli, stok kurang alt dot jumlah beli. Oke, sini sudah jadi nih untuk triggernya. Oke, kali ini kita akan bikin relasi dari ketiga tabel ini. Tekan more, kemudian di designer, kalau kita rapiin dikit, fungsi dari relasi sendiri itu sebagai penghubung ya antara ID tabel utama dengan ID tabel pendukung, dimana ID tabel utama sebagai primary key dan yang pendukungnya itu sebagai foreign key. Jadi dimana aja nih yang tabel ID barangnya yang ada di tabel pendukung, kita tekan create relationship di sebelah kiri menunya. Kita tekan dari yang awal di tabel utama ke foreign key-nya di mana tuh, di tabel beli, misalkan di ID barangnya, tabel beli ID barang kan sama tuh, ID barang. Nah, setelah itu ke create tuh. Oke, aduh sedikit sedikit agak berantakan pengaturan susunannya. Oke, kita geser-geser sedikit, kita rapi-rapiin sedikit, kita ulangi lagi seperti tadi, create relationship lagi,
pilih dari ID utama ke foreign key. Nah, kemudian kita oke. Kemudian untuk cara hapusnya sendiri, teman-teman, aduh sebentar. Nah, cara hapusnya sendiri cukup dengan di double klik di bagian garisnya ya. Misalkan kita salah nih, malah naruhnya di tanggal jual misalkan. Nanti tinggal double klik aja di situ, nanti otomatis langsung kehapus. Nah, ini udah terhubung nih antara ID barang ke tabel beli ID barang juga dengan tabel jual ID barang. Kita save dulu dengan nama relasi tabel. Oke, relasi tabel atau tambahinlah 3 relasi 3 tabel. Oke, kita go. Sudah kesimpan semuanya, udah berjalan. Oke, udah aman ya. Ingat untuk delete-nya tadi cukup ditekan aja di line-nya ya, di garisnya. Oke, kita balik lagi ke stok barang, database stok barang. Oke, kita coba di sini di SQL yang kita bikin sintaks yaitu select bintang from nama tabel. Nah, bintang di sini sebagai penunjuk sebagai untuk penampil seluruh field ya. Jadi tampilkan seluruh field dari tabel barang. Nah, di sini muncul nih ID barang, nama barang, kategori dan stok. Nah, kemudian coba kita ganti nih sekarang, coba bintangnya. Tadi kan bintang itu untuk nunjukin seluruh field ya. Nah, coba kita pakai field khusus nih. Field khususnya yaitu nama barang, kemudian koma ada stok di situ dari tabel barang. Jadi ibarat katanya nih, tampilin dong nama barang dan stoknya dari tabel barang. Nah, ini muncul tuh kan nama barang kemudian stok. Nah, oke teman-teman, di situ studi kasusnya kalau misalkan kita di toko nih pengen ngelihat status item yang ada di toko kita, ada apa aja dan berapa stoknya. Umpamanya nanti ada stok yang kurang kan bisa kita tambahin gitu teman-teman, untuk kita pertimbangkan. Oke, sini coba kita ganti ya sintaksnya, select sebentar. Oke, select bintang aja dulu, select bintang dari tabel beli. Kok tabel jual ding, tabel beli. Oke, go. Nah, di sini muncul kan sama aja nih, kita gantian. Tadi kan di tabel barang, sekarang kita di tabel beli. Oke, di tabel beli kita bikin satu lagi kondisi. Where itu kondisi ya. Kita bikin where di sini. Kondisinya apa? Nah, kondisinya kategori kategorinya apa tadi? Kategorinya minuman aja deh, coba kita pakai kategori minuman. Nah, jadi ada kondisinya yaitu ketika kategorinya minuman. Nah, error sebentar. Errornya ada di tabel. Kita pakai tabel beli guys, ternyata harusnya itu pakai tabel barang. Oke, di tabel barang dengan kondisi kategorinya itu minuman, jadi kepilih itu semuanya, ID barang, nama barang, kategori dan stok. Bisa kita lihat di situ cara mencari data ya di field. Oke, kita mulai di sini. Kita bikin select bintang. Bintang ini sebagai sintaks memilih seluruh tipe datanya ya, seluruh data yang ada di dalam field. Oke, di sini ada tabel barang, kita bikin tabel barang, where kategori. Nah, where itu sebagai batasan. Nah, di sini ada tanda panah kiri kanan, itu sebagai batasan. Kita nggak mau nyari yang makanan, jadi selain makanan. Logikanya seperti itu. Jangan lupa titik koma. Oke, coba kita go jalan di sini. Oke, tadi saya sudah ngisi nih data-data di filenya. Di sini juga ada tombol edit, copy, kemudian juga ada tombol delete. Nah, kita coba masuk ke SQL dengan tujuan supaya bisa nyari data-data yang ada di file.
Kita coba sini tekan ketik select, kemudian bintang, kemudian juga from tabel barang karena kita mau nyarinya di tabel barang. Kemudian where itu sebagai ketentuan ya teman-teman. Nah, kita coba sini ketentuannya pakai kategori aja deh, yang gampang. Karena kategori kita kan ada 4 tuh. Nah, kategori sama dengan makanannya apa. Kategorinya apa, yaitu makanan. Nah, jadi nanti dia nampilin data-data yang kategorinya makanan. Kayak di sini nih ada Indomie, batagor, sate, bakso, dan nasi goreng. Seperti itu teman-teman. Oke, kali ini kita akan melakukan query dua tabel ya. Misalkan di sini kita mau ambil ID beli dari tabel beli. Nah, kita tulis select tabel beli underscore beli dot beli. Kemudian kita pengen ambil kita pengen ambil tanggal beli, tabel underscore beli dot tanggal beli. Kemudian dari tabel beli kita pengen ambil jumlah beli. Nah, itu tabel underscore beli dot jumlah beli dan seterusnya. Nah, fungsi dari query itu adalah menggabungkan dua tabel di dalam satu kali pencarian. Misalkan di sini, kita lihat di sini tabel underscore barang. Nah, dari tabel underscore barang kita ambil kategorinya. Nah, kemudian from tb barang atau tb beli ya, tb beli atau tb barang dulu nggak apa-apa, koma tb barang. Jadi tabel tb beli, koma tb barang, where tb underscore barang dot id barang itu sama dengan tabel beli dot id barang. Oke, coba kita sini jangan lupa titik koma. Oke, kita coba jalankan kodenya. Nah, di sini tampil nih untuk ID beli, tanggal beli, jumlah beli, harga beli, dan ada gabungan dari kategori. Terlihat di sini. Jadi nanti ketentuannya bisa macam-macam, teman-teman. Kita menyesuaikan kebutuhan. Nah, kita coba lagi di sini, kita tambahin tabel barang ya. Coba kita tambahin tabel barang, nama barang. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini ID beli, samping ID beli itu langsung ada nama barangnya. Oke teman-teman, di sini saya akan bikin harto ya, harga total. Coba kita ketik di sintaknya yaitu select. Nah, kita select, masukin tabel beli dot id beli, koma dari tabel beli lagi kita ambil id barang, dan seterusnya ya. Oh ya, yang di sini satunya itu tabel barang. Tabel barang kita mau nunjukin namanya, nama barang. Jadi dari tabel barang itu kita ambil nama barang, koma, dan selanjutnya. Oke, sembari saya ngetik di sini, saya jelaskan harto itu harga total ya. Jadi misalkan item yang kita beli dan harga per itemnya berapa, kita kalikan dan itu hasilnya jadi harto, harga total. Nah, di sini kita bikin untuk perintah hartonya, koma, bentar. Nah, dalam kurung tabel beli kita ambil jumlah beli. Dari tabel beli kita ambil jumlah beli dikali, itu tanda bintang itu dikali ya teman-teman, itu operator matematika. Terus tabel beli kemudian di harga beli. Nah, jadi jumlah dikali harga, jumlahnya 10, harganya 2000 jadi 20.000 misalkan. Nah, itu sebagai harto, harga total. Nah, kita ambil datanya dari tabel beli, from tabel beli, joining itu tabel jual lagi, tabel barang. Nah,
on tabel barang on tabel beli.id id barang underscore barang .id underscore barang itu sama dengan tabel barang dot id barang seperti biasa. Jangan lupa titik koma. Oke, kita tekan go situ dan kemudian muncul. Nah, bisa kita lihat di sini semuanya muncul, ada tanggal juga, ada jumlahnya 10, harganya 20.000 jadi 200.000 dan seterusnya. Tuh bisa kita lihat di situ. Oke, kali ini kita akan mengekspor database. Kita tekan dulu di sini di database-nya ya, jangan di tabel. Kita ketik ekspor, kemudian buat namanya yaitu stock underscore barang. Oke, terus pastikan formatnya SQL. Nah, di sini ada banyak nih formatnya teman-teman, tapi saya pakainya itu SQL ya. Kemudian saya tekan go dan kita tunggu downloadannya. Kalau sudah selesai, berarti proses pengeksporan database sudah berhasil kita laksanakan. Nah, oke, kali ini saya akan memberikan cara mengimpor database ya. Oke, kita akan coba mengimpor database. Kita bikin dulu nama databasenya. Itu sesuaikan dengan nama database yang akan kita masukkan. Di sini namanya itu stok barang ya. Jadi namanya itu stok barang, kita masukkan di dalam dashboard create database stok underscore barang. Nah, di sini ada stok underscore barang. Kemudian kita create. Nah, di sini nggak usah kita apa-apain lagi teman-teman, kita langsung aja ke import, terus choose file, kita pilih filenya tuh, kan di stok barang namanya tadi, stok barang. Oke, udah kita pilih filenya, formatnya itu SQL ya. Nah, formatnya itu SQL atau zip juga bisa tuh. Oke, langsung kita tekan go dan boom, sudah selesai semua pengimportan database telah berhasil kita laksanakan. Nah, di sini data-datanya juga masih ada nih. Ya, itu dia tadi cara bagaimana mengimport database ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara membuat user dan hak akses ya. Pastikan exam aktif, kemudian kita buka CMD ya. Kita buka dulu CMD sini, saya besarkan. Kemudian kita cari ke directory examnya, ke directory MySQL cdc -2/exam/MySQL bin. Nah, karena saya pakainya di partisi C ya untuk examnya. Oke, tekan MySQL garis U root P. Passwordnya kita enter aja langsung karena ini masih di bagian umum ya. Nah, kita pakai routing namanya. Oke, kita lihat di situ nama database yang bakal kita pakai yaitu stok barang. Jadi kita tekan di sintaksnya itu use stock underscore barang, baru kita bisa masuk ke dalam database-nya. Oke, kita udah masuk nih ke dalam database. Kemudian kita create user. Ini cara untuk membuat usernya dulu ya. Oke, caranya yaitu kita tekan create user, kemudian sebentar. Oke, kita bikin dulu nama usernya ya. Misalkan di sini saya pakai admin underscore toko. Oke, jangan lupa ya di tanda petik, kemudian add tanda petik lagi, tanda petik 1 ya dengan petik 2, kemudian localhost tanda petik lagi. Nah, terus kita bikin passwordnya di sini identified by apa? Misalkan passwordnya di sini saya pengen bikin password misalkan bakwan underscore jagung. Bakwan ya langsung aja bakwan jagung gitu. Nah, tanda petik
titik koma ya, jangan lupa titik koma. Oke, sudah terbentuk di situ. Nah, terus kita bikin nih grant aksesnya. Grant akses maksudnya hak akses ya. Hak aksesnya kita grant kemana aja. Misalkan di sini kita grant ke bentar, saya pikirkan dulu. Kita coba grant ke select. Oke, ke select, kemudian ke koma dulu, terus ke insert, kemudian ke update, ke delete dulu aja deh. Oke, ke delete, terus ke update dan delete sama aja. Oke, on apa nih? Kita masukinnya ke stok ya, stok barang, jangan lupa titik koma. Bentar, sebelum titik barang itu ada lagi tambahannya nih, itu tuh admin underscore toko. Oh, jadi kita harus ngasih kemananya gitu ya, alamatnya ke user admin toko di localhost. Oke, jangan lupa titik koma. Waduh, oh ternyata mintanya itu pakai tabel ya guys, bukan pakai database. Oke, kita coba ulangi. Nah, di stok barang kita kasih aja dia akses ke tabel barang lah, tabel barang aja deh. Tabel barang, jadi dia nanti bisa select, insert, delete, dan update di tabel barang untuk admin toko. Kita buka CMD lagi. Nah, kalau tadi kita pakai routing ya, pakai routing untuk masuk ke dalam database-nya, sekarang kita pakai user nih, udah pakai user. Oke, kita buka dulu direktorinya, yaitu cdc:2/exam/mysql/bin. Oke, kita bikin di situ mysql/u. Nah, admin underscore toko, karena username kita adalah admin underscore toko. Nah, kita bikin lagi min p. Nah, min p itu baru kita masukin di bawahnya, masukin bakwan jagung. Oke, udah masuk tuh. Nah, bukti kalau misalkan dia udah bisa, nantinya misalkan kita coba di sini ya, kita pakai database HRD nih, hak akses itu dia akan melarang kita untuk memasuki database lain. Misalkan di sini use HRD tuh aksesnya denied karena nggak bisa. Oke, coba kita use stok barang, karena database stok barang itu di grant, jadi kita bisa masuk ke stok barang. Oke, kemudian coba kita select bintang from tabel barang. Oke, oh jangan lupa titik koma. Nah, udah muncul kan? Oke, seperti itu saja.